Salam jumpa kembali teman-teman sekalian, bersama saya Adi Patriabara di Mirror episode kedua. Saya senang dan berterima kasih dengan tanggapan dan masukan dari teman-teman sekalian atas Mirror episode pertama. Semoga tanggapan dan masukan teman-teman itu makin memperkaya refleksi saya. Di episode kedua ini saya akan membahas soal portal. Saya tinggal di sebuah desa bernama Samirono Baru, Yogyakarta. Ada 5 akses jalan masuk ke tempat tinggal saya. Kini hanya ada 1 akses jalan masuk, itu pun ditutup dengan portal. Saya menduga tempat tinggal teman-teman juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Kadang ada yang kesal sama portal, dianggap nyusahin karena harus buka, tutup, dan lain sebagainya. Portal memang dibuat untuk membatasi. Saat ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 memang dibutuhkan pembatasan. Masker, menjaga jarak, portal adalah pembatasan yang kita lakukan karena kita sayang dengan diri kita dan juga kita sayang dengan orang lain. Jadi nggak usah kesel kalau kita harus buka tutup portal. Sebab portal menjadi penanda betapa berharganya hidup kita. Sayangnya, kalau kemudian orang ditanya apa yang berharga dalam hidupnya, maka seringkali jawabannya adalah hal-hal yang terkait dengan kepemilikan, kedudukan, atau pangkat. Kita merasa berharga kalau punya jabatan direktur ketimbang kondektur. Saya jadi ingat sebuah cerita, Gus Dur juga pernah menceritakannya walaupun pasti bukan original karangan Gus Dur, tentang pesawat yang mesinnya mati mendadak. Di dalamnya ada 5 penumpang dan hanya ada 4 parasut. Orang yang pertama berdiri dan mengatakan, "Saya pemimpin lembaga negara. Akan ada banyak orang yang kehilangan kalau saya mati." Dia segera mengambil tas parasut dan loncat. Orang yang kedua mengatakan, "Saya pemimpin besar partai. Partai saya akan kehilangan arah tanpa kehadiran saya." Dia ambil tas parasut dan loncat. Orang yang ketiga mengatakan, "Saya pemikir yang paling pintar dan paling dibutuhkan di dunia ini. Kalau saya tidak ada, dunia akan kehilangan sumbangan pemikiran yang hebat dari saya." Dia ambil tas dan meloncat. Tinggal seorang ibu tua dan seorang anak gadis pelajar 13 tahun. Ibu tua itu berkata, "Nak, saya sudah tua, anak cucu saya banyak, saya rasa kamu lebih berharga dibandingkan dengan saya. Biarlah parasut ini kamu pakai saja." Anak perempuan itu menjawab, "Jangan khawatir, Nek. Kita masih punya 2 parasut. Tadi yang diambil oleh pemikir yang paling cerdas adalah tas sekolah saya." COVID-19, teman-teman, menyadarkan kita bahwa apa yang berharga, yang tadi kita sebutkan, kedudukan, harta, atau pangkat, tidak berarti. Semua itu tidak membuat kita kebal dari virus itu. Jadi apa yang berharga dalam hidup kita? Menurut saya jawabnya adalah diri kita. Sadarkah kita bahwa saya dan Anda adalah makhluk yang berharga? Kita semua adalah makhluk yang berharga. Siapapun kita berharga. Apapun jenis kelamin kita, suku, agama, penyandang disabilitas, kurang berpendidikan, atau apapun, ingatlah semua kita berharga. Kalau kita tanya sama Tuhan, saya yakin Tuhan akan mengatakan, "Kamu berharga di mataku." Itu sebabnya kita dihadirkan Tuhan melalui proses yang luar biasa. Bagi saya proses kehamilan dan kelahiran adalah keajaiban. Saya punya 2 anak. Anak pertama saya hadir setelah 4 tahun kami sebagai suami istri kosong. Sudah periksa ke dokter, katanya nggak ada apa-apa, dikasih obat hormonal, sampai istri saya yang beranjak membesar tetapi nggak hamil juga.
Kami berhenti berobat, lalu kami berjalan-jalan ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Istri saya hamil. Anak kedua saya jaraknya 7,5 tahun dari anak pertama. Istri saya ada kista yang cukup besar. Dokter menganjurkan operasi kalau kami ingin punya anak. Istri saya khawatir dengan operasi. Akhirnya setelah 7,5 tahun hamil juga. Mujizat, keajaiban, keluar biasaan. Belum lagi kalau kita menghitung pakai prinsip ekonomi. Kita mengira-ngira berapa rupiah yang dikeluarkan untuk merawat diri kita dari proses melahirkan, menyusui, membesarkan, sekolah, dan sampai saat ini. Kita adalah investasi yang luar biasa. Karena itu sayangilah diri kita. Saya mengasihi diri saya. Karena itu saya merawat dan mengoptimalkannya. Harap dibedakan antara mengasihi dan mengasihani. Mengasihani itu paling gampang terlihat dari orang yang sedikit-sedikit bilang capek. Belum apa-apa mengeluh capek, nanti dulu, santai dulu, dan lain sebagainya. Padahal itu sudah dilakukan berhari-hari. Mengasihi adalah orang yang sadar dirinya berharga dan karena itu dia berusaha mengoptimalkan seluruh keberadaan dirinya. Portal mengingatkan saya bahwa kita masing-masing harus mengasihi diri kita. Saya mengasihi diri saya karena saya berharga, Anda mengasihi diri Anda karena Anda berharga. Dan kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih Portal. Lewat keberadaanmu kami bisa bercermin, menghargai hidup bersama kami. Salam Mira.